Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat carousel post design untuk postingan Instagram dengan menggunakan CorelDRAW. Bagaimana buatnya? Yuk kita masuk ke CorelDRAW. Nah, langkah pertama, teman-teman siapkan dulu tulisannya atau materinya yang nanti akan masuk ke slide carousel postnya. Kemudian selain tulisan juga siapkan gambar atau ilustrasinya yang nanti masuk di desainnya, di postingannya. Nah, terkait ilustrasi ini teman-teman sebaiknya tipe filenya adalah PNG. Nah, bagaimana cara membuat tipe file PNG? Silahkan lihat di video saya sebelumnya. Di situ saya membagi cara bagaimana membuat dengan CorelDRAW, dengan Photoshop, dan menggunakan situs remove.bg untuk menghasilkan tipe file PNG. Nah, terkait ilustrasi ini kita rapikan yuk. Rapikan itu apa? Di sini kan masih kelihatan nih ada jarak. Kita rapikan dengan klik si hatorinya ini, kemudian klik Shape Tool. Nah, ini berubah, langsung ada tandanya. Kita blok titik 2-nya yang samping, terus kita tarik. Nah, kita rapikan itu maksudnya ini, supaya dia mepet ke gambarnya. Karena kan PNG tidak diperlukan ya untuk sisanya. Seperti itu semuanya dirapikan teman-teman. Jadi nanti biar enak ketika mendesainnya. Nah, langkah kedua adalah kita buat kotaknya. Bagaimana cara buat kotak? Klik rectangle tool, kemudian ditekan sambil diseret mouse-nya, sambil tekan Ctrl supaya dia tidak lari atau bentuknya proporsional besarnya. Nah, biasanya saya satu slide itu ukurannya 4x4. Kita tinggal rubah aja di sini. 4x4. Nah, karena kita mempunyai 6 slide, berarti lebarnya harus dikali 6 kan? Berarti lebarnya 24 kali 6, 4 kali 6 kan 24 ya. 24, tingginya 4. Nah, kemudian kalau kayak gini ketik P aja supaya dia kembali ke kanvas. Untuk ukuran kanvas bisa dirubah langsung ya, ketik aja di kanvasnya terus dirubah ukurannya di sini. Nah, langkah ketiga adalah membuat kotak bantu. Apa itu kotak bantu? Kotak bantu itu membantu kita melihat di mana sih perpotongan antar slide-nya gitu. Di sini saya buat kotak bantunya, lebarnya 4, tingginya bebas, misalkan 6. Nah, untuk kalau kayak gini, kalian supaya mepet ke kiri kotak postingan, kotak bantunya diklik dulu, kemudian tekan Shift, kemudian klik kotak postingan, kemudian tekan L. Nah, jadi dia rata kiri, L itu left. Nah, setelah itu supaya diduplikat 6 kali sampai ujung, berarti klik kotak bantunya, tek, kemudian tekan Ctrl terus menerus, kemudian diklik garis tengahnya, terus digeser mouse-nya ke kanan, kemudian klik kanan, tek, lepas. Ini cara duplikasi paling cepat ya. Kemudian ketikkan Ctrl R untuk menduplikasi perintah sebelumnya. Nah, kotak bantunya teman-teman seleksi semua. Seleksi itu artinya diklik semua. Klik satu, kemudian tekan Shift, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Kemudian tekan Ctrl N, END, supaya dia posisinya pindah ke bawah dan kotak postingan berada di atasnya kotak bantu. Nah, langkah berikutnya, keempat, Anda tentukan warna background dari kotak postingan. Nah, kita buka graphic.com untuk melihat atau mencari ilustrasi background, gray background. Nah, oke. Kayak ini. Nah, kemudian klik download, free download, klik free download lagi. Kemudian copy and attribute. Kemudian ini klik save file, kemudian klik OK. Sudah masuk. Kemudian kita buka hasil downloadannya. Kemudian tarik ke CorelDRAW-nya, background-nya. Kemudian lepas. Kemudian klik to fit untuk melihat keseluruhan. Kemudian ketik di keyboardnya P supaya dia berada di tengah-tengah kanvas. Kemudian klik Ctrl END
Ctrl N, boom, supaya dia berada di posisi terbawah dari semua ilustrasi yang sudah kita buat. Nah, karena saya pengen slide pertamanya agak terang, berarti kita klik kotak backgroundnya, kemudian klik di sini, mirror horizontally, terus klik, nah dia berubah di sini. Oke, tinggal sesuaikan aja dimana kayaknya pasnya, ini aja ya. Nah, jika sudah begini, kita akan memotong backgroundnya kan, supaya besarnya sama dengan kotak postingannya. Diklik kotak postingannya, set, kemudian tekan shift, kemudian klik background, kemudian tekan intersect, klik intersect, boom. Sudah, kemudian klik background lagi dan delete. Sudah selesai. Sekarang tinggal masukkan ilustrasinya. Berarti saya akan tarik dia ke sini. Nah, untuk melihat, ini kan susah melihatnya kekecilan. Teman-teman tinggal ketik Z di keyboard supaya berubah jadi loop tuh. Kemudian dikasih kotak di mana area yang ingin kita lihat, kemudian lepas. Nah, gitu. Hingga sihat harinya kita layout deh, mau gambarnya seperti apa. Nah, hatarinya pengen mepet ke bawah, berarti kan si hatarinya diklik dulu, tekan shift, kemudian klik kotak postingan, kemudian tekan B itu bottom, maka dia akan turun ke bawah. Nah, kemudian kita akan kopikan tulisannya. Di sini judulnya Poin Mendaki Gunung dan Lembah. Copy, tekan to fit lagi, kemudian klikkan di sini, paste. Oh iya, untuk cara menulis ini ikonnya pakai text tool ya. Text tool, klik bla 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 gitu ya. Poin Mendaki Gunung dan Lembah. Biasanya pas judulnya mungkin pakai Twinkle Dream. Nah, kita lihat di sini, kita gedein pakai loop tadi, pakai tekan Z ya untuk merubah jadi loop. Kemudian kita akan merubah huruf besar semua. Berarti teman-teman klik tulisannya, kemudian masuk ke teks, kemudian change case, kemudian uppercase. Nah, hurufnya besar semua. Udah, tinggal disesuaikan aja. Nah, kita lewat aja, saya warnanya putih aja ya, putih. Kemudian kita besarkan. Nah, ini kan jaraknya renggang banget ya, sorry. Saya ingin dia merapatkan jaraknya. Klik Shape Tool. Nah, di sini udah ada tanda garis 3 gitu. Tinggal tarik aja ke atas. Nah, oke. Kemudian kita akan kasih shadow di sini. Klik drop shadow tool, kemudian di sini presetnya bottom right. Nah, tinggal untuk kayak gini nih, tampilan gini, membesarkan atau melebarkan, itu scroll ke depan untuk scroll di mouse ya, scroll ke depan di mouse untuk membesarkan, dan scroll ke belakang di mouse untuk mengecilkan, kayak gitu ya. Ini shadownya kita tarik, scroll ke depan mouse-nya supaya lebih pas kita lihat tampilannya. Nah, udah. Kemudian settingan ini featheringnya di sini, kalau semakin besar semakin ambiar, kalau semakin kecil hurufnya itu semakin solid. Nah, ini opacity-nya kita buat hitam aja ya, hitam banget. Oke. Nah, udah segini aja. Sorry, kita masih atur lagi. Lebih mepet aja. Nah, kita lihat to fit, kemudian tekan Z. Nah, tampilannya nanti gini nih. Untuk mempertegas, teman-teman bisa tambah stroke di font ya. Caranya klik tulisannya, kemudian di sini klik kanan di color palette yang saya stroke-nya pengen hitam. Nah, gitu. Kalau kan merah, mau merah, pengen hitam aja ya. Ini aja warna 50% black. Oke, sip. Sekarang kita akan buat pernak-perniknya. Ini kalau motornya di atas tinggal control home ya.
Nah gitu. Kalau Hattorinya mau di bawah, berarti ini yang dinaikin. Nah, Control Home. Oke, gini aja. Terus kemudian karena ini ada 6 slide, saya biasanya membuat nomor per masing-masing slide-nya. Nomor 01. Nah, dan Sweiler untuk nomornya. Kita klik aja di sini fontnya. Saya ingin miringkan misalkan. Kemudian klik tanda panah di tengah. Kemudian geser. Nah, kemudian rubah warnanya. Nah, ini kata nomor 1. Nanti nomor 2 nya sama dengan tadi, kita kopikan ke slide nomor 2. Diklik kontrol, kemudian ditarik, kemudian tekan mouse di kanan, tekan mouse kanannya, tek, terus lepas. Nah, dia akan langsung berkopi sendiri. Terus kontrol R aja supaya mempastekan ke slide berikutnya. Ya, kita lihat yuk, berhasil nggak? Tahu kan sampai sini tahu? Nanti kita rapikan ya letaknya ya. Yang penting berhasil dulu. Nah, kemudian kita akan pindah ke slide kedua. Slide kedua apa? Ya, kopikan aja. Biasanya saya pakai Calibri Bold. Lihat perpotongannya. Jadi Hattori nanti akan kepotong di sini karena ada garis bantunya. Kita tarik ilustrasinya yang ini. Kemudian ini kita kasih bantuan warna kuning ya supaya kontras. Kita klik ellipse tool, kemudian kita buat lingkaran sesuai lingkaran gambarnya. Kita kasih warna kuning supaya manis aja, lebih manis. Kita akan kopikan sama caranya. Kita pindah ke slide 3 ya. Pindah ke slide 3 to fit. Ilustrasinya si Hattori lagi balik yang ini. Kita tarik sini. Tekan Z. Iya, untuk teman-teman kalau misalkan mau merapatkan lagi, kembali klik Shape Tool, kemudian tarik garisnya. Kita akan kasih efek stabilo. Jadi kita klik rectangle tool, kemudian buat kotak di sini supaya orang fokus. Oh, itu intinya itu ya gitu. Kita kotak di sini, kemudian lepas, kemudian kasih warna. Stabilo kan warnanya hijau ya, green. Kemudian kita hilangkan stroke-nya. Ini kan ada garis tepi warna hitam ya. Kita hilangkan dengan cara pindah ke palet warna yang tidak ada warnanya, klik kanan. Klik, nah nanti hilang stroke-nya. Kemudian kita mau kasih transparansi. Stabilo kan nggak nutup ya, transparency tuh. Klik di sini, kemudian klik di atasnya uniform transparency. Nah, dia sudah ada di sini. Sudah cantik. Kita akan kopikan subhanallah juga sama caranya. Kalau mau ke subhanallah berarti tinggal klik stabilonya, kemudian tarik ke subhanallah, kemudian klik kanan pada mouse. Set. Nah, langsung dia menduplikasi. Nah, tinggal kita naikkan aja si ini supaya perjalanannya, tulisannya supaya di atas. Boom. Oke. Kemudian slide ke, oh iya ini tulisannya, nanti tulisan kita belakangan ya, kita masukin tulisan slide keempat. Ini adalah hadis. Kita kopikan. Jadi saya akan pakai warna putih. Saya ingin tanda petiknya besar, di blok aja tanda petiknya. Kemudian Ctrl X. Kemudian pastekan di sini. Paste. Nah, saya ingin dia ininya besar. Kita rubah tipe fontnya jadi Arial. Selesai. Ilustrasinya apa? Ilustrasinya naikin dong. Ilustrasinya si Hattori yang ini ya, yang keempat ini, yang ini. Masuk ini. Hop. Klik
kategori, kemudian tekan shift, kemudian klik kotak postingan, kemudian tekan B. Nah, gitu. Kita akan besarkan. Kemudian yang slide kelima adalah alasannya. Kenapa kalau jalan naik harus bertakbir, kenapa kalau jalan turun harus bertasbih. Ini alasannya. Oke, ilustrasinya masuk. Ilustrasinya Ninja Hattori sedang mau mengeluarkan jurus. Ini teman-teman kan tulisannya ini masih jadi satu ya, masih satu grup gitu loh. Teman-teman bisa memisahkan mereka gitu dengan cara diklik dulu di keyboard Ctrl K. Nah, dia akan terpisah tuh. Nah, ini saya ingin memisahkan yang ini nih, di sementara sampai ke bawah supaya tidak mepet ke atas juga, karena ini kayak bagian yang lain gitu. Saya akan klik sementara, klik tekan shift, klik maka dia, klik sehingga, klik sesuai adalah. Saya ingat posisinya ada di sini. Karena ini bagian ini adalah bagian yang kalau naik, bagian ini adalah bagian yang kalau turun gitu loh. Oke. Kemudian tambah titik, lupa tadi copy, tambah titik kayak gitu ya caranya. Kalau misalkan mau menggrup lagi ya sama, tinggal di seleksi aja semuanya, di sementara diklik, tekan shift, tekan maka, tekan sehingga, tekan sesuai, kemudian Ctrl G itu grup. Nah, dia akan jadi satu lagi tuh jadi satu lagi kayak gitu ya. Terus slide terakhir adalah identitas itu saya juga udah buat, tapi kemudian tarik ke sini, paste di sini. Nah supaya ini di tengah satu tuh, kemudian tekan shift, kemudian tekan kotak bantu, kemudian tekan C. Nah, jadi dia berada di tengah-tengah slide 6 nya. Untuk dia supaya center fontnya, ketik di sini ya, ada center, ada right, saya center. Tulisannya jadi untuk meng-ungroup atau memisahkan lagi, klik gambarnya, kemudian di sini nih ungroup all object aja. Saya ingin ngasih warna putih di sini, tekan hitam. Nah, ini saya ingin ngasih warna bergradasi, klik ini apa nih, interactive fill tool, kemudian klik di atasnya fonten fill. Nah, tinggal atur deh gradasinya mau ke arah mana, warnanya mau apa. Saya warnanya atasnya ingin warna merah, klik sini, kemudian bawahnya hitam gak perlu diganti ya kan. Kalau mau ganti tinggal klik ganti, tapi enggak, saya akan hitam aja, tinggal atur aja nih. Kita klik to fit, boom. Nah, sudah kelihatan kan gambar ini nanti jadinya seperti apa. Sekarang kita rapikan pernak-pernik di sini nih. Berarti ini 01, sekarang ini berarti 02. Oh ya, untuk merubah caranya, ketik dulu nomornya, klik dulu nomornya, kemudian tekan A di sini text tool, kemudian back itu hapus, kemudian tekan 4. Nah, sebentar kita geser ke sini dikit aja. Kemudian ini juga tekan. Ini mepet, makin kesini makin mepet tuh. Supaya dilurusin lagi. Kemudian pastekan di sini. Boom. Kita kecilkan. Di sini swipe. Ini kita ganti Y, F-nya, boom. Kemudian tarik sini. Kemudian hapus semuanya kotak bantunya. Dah. Kemudian kalau kita tarik ya, kalau kita tarik di sini, ini ada stroke-nya, kita hapus saja. Kemudian setelah ini kita Ctrl E untuk export, udah jadi ya. Untuk export. Kemudian masukkan ke file yang sama, yaitu postingan 9. Ingat, kita tunggu dulu, dia lagi loading. Nah, udah, kita oke aja, langsung boom.
Langkah berikutnya adalah kita akan memotong. Masuk ke website pinetools.com. Nah, di sini klik image, kemudian cari split image. Nah, udah browse, cari postingan 9. Ini post 1 yang tadi, open. Kemudian klik di sini horizontally karena kita akan memotong secara horizontal. Kemudian di sini JPEG gak apa-apa. Kemudian di sini tekan 6 slide, kan ada 6 slide ya. Jadi di sini kuantitinya 6. Kemudian klik split image. Sudah jadi. Ini ada 6 bagian. Tinggal klik salah satu, kemudian save row 2, save sampai row 6. Save. Jadi deh. Nih. Udah, ini tinggal kirim ke email untuk di-download di handphone. Dan di-upload di Instagramnya masing-masing. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat.